Halo guys, selamat datang kembali. Nah, kali ini kami akan ngasih tahu ke kalian tentang identifikasi kualitas sumber informasi. Nah, jadi setelah kalian berhasil mendapatkan artikel jurnal yang sesuai dengan kebutuhan informasi, kita perlu mengetahui nih keakuratan informasi yang telah kita dapatkan kemarin itu untuk mengetahui kelayakan artikel tersebut yang mana akan dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pertanyaan penelitian. Terdapat beberapa cara untuk mulai mengevaluasi kualitas sumber informasi khususnya artikel jurnal, yaitu yang pertama ada authority. Oke, penjelasan tentang authority di sini kita punya pertanyaan nih. Siapa yang ada di balik situs tersebut? Nah, penjelasan tentang siapa yang ada di balik situs tersebut itu berusaha untuk mengidentifikasi alamat URL dan domain yang ada pada situs tempat memperoleh informasi. Ada beberapa domain terpercaya seperti .co.id yang merupakan domain untuk situs resmi pemerintah, .ac.id merupakan domain untuk sistem situs resmi pendidikan tinggi, .or.id merupakan domain untuk organisasi atau komunitas resmi yang memiliki akta pendirian atau nama jurnal yang telah terverifikasi kualitasnya. Jika di Indonesia, untuk mengetahui kualitas suatu jurnal dapat melihatnya di Sinta. Oh ya guys, perlu kalian ketahui juga bahwa domain .blogspot atau .wordpress.com itu merupakan situs gratis yang umumnya tidak digunakan oleh lembaga resmi dan kurang mumpuni untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Jadi seperti itu guys. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih tentang authority. Siapa yang menulis artikel tersebut? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan lagi, yaitu apakah penulis menggunakan nama aslinya? Apa kualifikasi penulis? Apakah ia seorang ahli di bidangnya atau tidak? Dan apakah kita bisa mengetahui referensi tentang penulis di tempat lain? Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kebaruan atau asuransi. Nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang bahwa informasi itu selalu mengalami perubahan sepanjang waktu dan itu pasti karena ilmu sifatnya berkembang. Jadi di kebaruan ini kita dapat memeriksa kualitas jurnal. Dan ada beberapa pertanyaan mengenai tanggal berapa artikel tersebut ditulis, dipublikasikan, dan kapan terakhir direvisi. Kedua, apakah informasi tersebut masih up to date? Dan seberapa sering situs tersebut diperbaharui? Dan apakah link-link yang tersedia di dalamnya masih bekerja? Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, penjelasan tentang objektivitas atau objectivity. Nah, jadi di sini tujuannya itu mengetahui sudut pandang yang disajikan penulis. Objektivitas itu tuh memberikan realitas yang sangat berguna bagi penelitian, karena penelitian harus disajikan secara nyata, tanpa manipulatif, dan tanpa subjektivitas. Seperti itu guys. Kemudian penjelasan tentang akurasi. Nah, akurasi itu adalah sebuah artikel mencerminkan apakah informasi yang disajikan benar, tepat, dan dapat dipercaya sebagai sumber rujukan bagi penelitian. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah penulis mencantumkan referensi untuk artikel yang ditulisnya? Dan apakah referensi tersebut dapat diakses dan dipercaya? Kemudian, apakah penulis mencantumkan data dan fakta dari penelitiannya? Jika iya, apakah metodenya dan dijelaskan secara gamblang? Seperti itu. Oh iya, perlu kalian ketahui juga guys, untuk artikel jurnal biasanya melalui proses peer review jurnal. Proses peer review jurnal itu apa sih? Jadi, peer review jurnal itu merupakan upaya untuk menilai kualitas suatu jurnal yang dilakukan oleh para ahli yang relevan di bidangnya. Proses peer review jurnal pada intinya adalah kendali mutu untuk memastikan suatu kualitas dari naskah yang telah diterbitkan, seperti itu.
Kemudian ada penjelasan tentang relevansi. Relevan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diamalkan. Yang pertama ada apakah informasi yang ditampilkan ini menjawab pertanyaan penelitian? Apakah ada informasi baru yang telah ditampilkan atau hanya mengulang apa yang sudah peneliti ketahui sebelumnya? Dan siapakah target pembaca jurnal tersebut? Apakah relevan dengan bidang peneliti atau tidak? Oke, jadi itu guys. Jadi mari kita ulangi lagi. Dalam mengevaluasi kualitas sumber informasi itu terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama melihat tentang authority atau otoritasnya, yang kedua kebaruan, yang ketiga objektivitas, yang keempat akurasi, dan yang kelima adalah relevansi. Nah, jadi begitu. Itu merupakan cara untuk mengevaluasi informasi. Semoga cara-cara tadi dapat membantu kalian dalam menemukan informasi dan artikel jurnal yang sesuai dengan kebutuhan serta berkualitas yang bisa kalian jadikan sebagai bahan literatur, perkuliahan maupun penelitian. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya.